adik-adik yang di rumah, kami ingin ajak untuk mari kita persiapkan untuk menyendiri untuk kita mulai sekolah minggu. Kami ingin ajak adik-adik mempersiapkan hati dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan tanah Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami memulai sekolah minggu kami. Kiranya Allah boleh memberkati Bapa, biarlah sekolah minggu ini dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini doa dan ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Satu kali lagi shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Nah, siap puji Tuhan kok belum? Sudah. Siap ya. Kita akan angkat dua pujian satu kali, yaitu Oh Sukacitaku dan Aku Anak Raja. Kami harap adik-adik dong bisa gerakan walaupun di rumah. Oke kakak-kakak di sini jangan kalah dengan adik-adik. Nah adik-adik, kita akan bermasuk bagi Tuhan. Semua persiapkan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 57 sampai ayat 64. Kita ulangi. Persiapkan Alkitab dari Mazmur 119 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-64. Kita akan baca secara bergantian ya. Kita akan mulai dari ayat yang ke-57. Mazmur 119 ayat yang ke-57. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik memberi aku, tetapi Taurat-Mu tidak terlupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu.
dan dengan orang-orang yang berpegang pada kitab-kitab. Potong sama-sama. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, adik-adik, tadi kita puji Tuhan sama-sama, kita justru bermasmur bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ega. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian membuka Alkitab. Ingat ya, pakai gerakan adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Surat Paulus kepada jemaat Tesalonika dari pasal 1 ayatnya yang ke-6. Sebelum kita sama-sama membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih yang baik kami. Kami anak-anak-Mu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong kami agar firman yang nanti kami dengar dapat menjadi pedoman bagi hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Indoa dan firman kami ya Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa pada waktu di surga. Amin. Semua sudah dapat kok dari 1 Tesalonika 1 ayat 6. Kalau sudah dapat, ketong semua lihat ketong Alkitab. Kayak baca untuk ketong 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kayak ulang sekali lagi. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Salam adik-adik, ketemu ceritain hari tentang Paulus yang bersurat kepada jemaat di Tesalonika. Sebelum kayak cerita, kayak mau tanya dulu, ini kabar karmana semua nih? Baik-baik kok, ada sukacita kok, atau ada sedih-sedih? Kayak dan kawan-kawan berharap adik-adik tetap bersemangat, bersukacita dan merasa senang walaupun keadaan kayaknya sudah terlalu baik untuk ketemu, karena ini keadaan sudah biasa. Ketemu harus tetap diam di rumah, sudah boleh keluar, sudah bisa ketemu dengan kawan-kawan di sekolah. Tapi kayak percaya ada sukacita di ketemu hati. Jadi ketemu firman ini hari itu tentang Paulus yang juga rindu dengan jemaat di Tesalonika. Jadi Paulus pun kerinduan itu Paulus tuliskan dalam bentuk surat untuk jemaat di Tesalonika. Kalau adik-adik rindu juga untuk ketemu dengan kawan-kawan di sekolah minggu atau di sekolah, Paulus juga sama, dia juga rindu untuk ketemu dengan jemaat di Tesalonika. Jadi Paulus ini dia melayani dari satu daerah ke daerah yang lain
dan dia pernah melayani di Tesalonika. Sudah lama saja di Tesalonika. Kalau Alkitab bilang di Kisah Para Rasul 17 itu dong melayani sekitar 3 kali hari Sabat. Kalau 3 kali hari Sabat berarti kalau misalnya itu hari Sabtu ada 3 kali, dia sekitar cuma 2 minggu sah. Paling cepat 2 minggu atau 2 minggu lebih. Jadi waktu 3 minggu di Tesalonika. Waktu yang singkat di Tesalonika hanya 3 minggu. Dong maksimalkan baik-baik dan dong berhasil memberi kesan yang baik untuk di jemaat di Tesalonika. Dan ternyata ketika dong mengajar di sana, orang-orang di Tesalonika menerima dengan sukacita pengajaran Paulus dan Silas, dan dong memberi diri untuk mau belajar terus tentang Tuhan Yesus. Dan ternyata ketika dong menerima, tidak semua orang senang. Orang-orang di Tesalonika ada juga orang Yahudi yang tidak suka dengan pengajaran Paulus. Dong iri hati, dong benci, makanya dong ajak preman-preman pasar untuk serang ini Paulus dan Silas. Jadi ini pengajaran yang dilakukan oleh Paulus dan Silas juga ada orang yang sangat suka, dan ini orang mau buat jahat dengan dong. Karena itu Paulus dan Silas sudah lama ada di Tesalonika. Nah, Paulus yang harus terus menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan kebenaran firman Tuhan, terus berjalan dan berjalan. Suatu saat dia tiba di Korintus dan dia rindu untuk bersurat kepada jemaat di Korintus. Dan Paulus mendengar kabar dari orang-orang bahwa jemaat di Tesalonika ternyata tetap ada dalam hidup yang takut akan Tuhan. Dong suka tinggal dong berhala dan dong mau melayani Allah. Nah, tadi Kak Ega bilang bahwa ketika berada di Tesalonika ada orang-orang yang suka. Jadi ada orang-orang yang mau terima, tapi ada orang-orang juga yang suka, yang mau tindas dong, yang mau buat jahat dan dong, yang mau usir Paulus dan Silas juga. Tapi ini orang-orang di Tesalonika yang mau tetap ada dalam hidup takut akan Allah, yang mau menerima pengajaran Paulus. Paulus dengar bahwa sampai Paulus di Korintus pun dong masih hidup dalam sukacita. Kira-kira kenapa sampai dong ini, walaupun sudah banyak orang yang jengkel dengan dong, bahkan banyak orang yang mau usir dong, tapi dong tetap sukacita. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bilang di ketong bahwa Roh Kudus yang memampukan dong untuk tetap ada dalam sukacita. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri Paulus dan Silas, ternyata juga Roh Kudus yang sama juga ada dalam diri mereka yang melayani Allah di Tesalonika. Adik-adik, kalau jemaat di Tesalonika tetap bersukacita karena Roh Kudus, kira-kira ketong yang adalah anak-anak Tuhan bisa soalnya tetap bersukacita dalam keadaan seperti ini. Karena memang ini keadaan, jangankan untuk adik-adik, untuk Kak Ega dan kawan-kawan, kakak-kakak pengajar juga, ini keadaan beda dari biasa. Mau ketemu dengan kawan-kawan juga susah, mau bercerita dengan kawan-kawan juga susah, harus jaga jarak, pakai masker juga setengah mati, bernafas juga susah. Tapi kita harus buat ini semua. Mau gereja juga susah, mau sekolah minggu di gereja juga susah. Kira-kira bisa soalnya ketong sebagai anak Tuhan tetap bersukacita, tetap senang walaupun keadaan sudah baik buat ketong. Jawabannya bisa. Dibuncana ke mana ketong tetap bisa. Aduh kayak gani buat pusing ketong. Ketong ada setengah mati, mama main larang ketong keluar rumah. Ketong sudah bisa ketemu kawan-kawan sekolah, kenapa ketong bisa sukacita? Ketong sudah bisa bermain kayak biasa, kemana ketong bisa bersukacita? Adik-adik, kayaknya mau bilang begini, ketong harus tetap bersyukur. Kenapa ketong harus bersyukur? Karena ada ancaman penyakit di sekitar ketong. Ancaman yang paling besar sekarang yang ketong rasa adalah penyakit COVID-19. Tapi sampai sekarang ketong masih bisa aktivitas, masih bisa buat kegiatan walaupun di rumah. Dan keuntungannya ketika ketong di rumah, ketong punya banyak waktu dengan orang tua, banyak waktu dengan saudara-saudara di rumah, dan ketong semua buktinya sampai saat ini di Tamariska belum ada yang kena itu penyakit. Tuhan Yesus masih sayang ketong semua.
Jadi harusnya kita bisa bersyukur karena itu, bisa bersuka cita karena Tuhan baik untuk kita. Kalau Tuhan masih jaga kita, masih pelihara kita sampai saat ini, mari kita bahagia, mari kita suka cita. Dan sukacita yang lain adalah ketika misalnya pagi-pagi di hari Minggu orang tua kasih bangun, mari sudah ketemu gereja sama-sama. Kalau biasanya bapak dan mama pergi gereja duluan, nanti ini ketemu bangun agak terlambat, siang baru ketemu di sekolah. Tapi sekarang pagi-pagi pasti bapak dan mama sudah bangun untuk mari sudah ketemu gereja sama-sama. Mari bangun dengan sukacita karena itu kesempatan untuk ketemu sama-sama dan bapak dan mama beribadah kepada Tuhan dari rumah. Yang berikut lagi, ketika ketong dibagi liturgi oleh kakak atau ketong harus lihat video ketong sekolah minggu, tetap bersukacita karena walaupun keadaan begini, ketong masih bisa sekolah minggu. Kakak-kakak sudah usaha untuk adik-adik bisa sekolah minggu. Mari ketong sama-sama sekolah minggu, entah lewat liturgi ataupun lewat video. Terus kalau orang tua tegur, bersyukur kalau orang tua masih tegur ketong, masih larang ketong begini begitu, karena orang tua sayang dan peduli dengan ketong. Orang tua mau yang baik untuk ketong. Orang tua juga selalu mau ketong sakit, keluar rumah terus ketong sakit, ketemu kawan-kawan terus ketong sakit, kasihan orang tua juga susah. Terus adik-adik, ketika adik-adik juga mengikuti sekolah minggu lewat video atau lewat liturgi, kakak sekolah minggu juga, kakak pengajar sekolah minggu juga bersukacita karena adik-adik mau bersekolah minggu, dan adik-adik juga tetap ada dalam persekutuan dengan kakak terhubung walaupun hanya lewat video atau lewat liturgi. Jadi yang paling utama dari itu ketika adik-adik melakukan semua itu, yang tadi Kak Ega bilang, bergereja dengan orang tua, sekolah minggu, ataupun dengan nasihat orang tua, adik-adik juga membuat Tuhan Yesus bersukacita. Nah, ketika kita semua sudah merasakan sukacita, satu hal yang Kak Ega mau juga, mari kita membagi sukacita ini kepada sesama. Adik-adik jemaat di Tesalonika itu dengan sukacita yang mereka miliki, mereka ternyata dikenal di lingkungan sekitar, bahkan di daerah-daerah di sekitar mereka. Misalnya kalau ketong di Molapa, dari Opura atau dari Obufu, tahu bahwa jemaat di Tamariska Molapa itu bahagia dan sukacita. Hal yang sama di jemaat Tesalonika, di daerah sekitar mereka juga mendengar cerita bahwa ternyata jemaat di situ bersukacita dalam Tuhan. Jadi ketika kita bersukacita, ketika kita merasakan bahagia, mari berbagi dengan orang lain. Adik-adik, sekarang banyak yang butuh ketong punya perhatian. Adik-adik yang tahu adik-adik kawan yang ada susah, mungkin dong mau makan susah, mari bantu dong. Atau kalau mau sekolah, misalnya karena sekolah harus online, ya panggillah, sama usah banyak-banyak orang karena dibatasi banyak orang, 2-3 kawan-kawan mari ketong sekolah sama-sama. Dari pakai buku HP atau beta ada paket data di rumah, pakai ketong sama-sama. Biar ketong bagi sukacita dengan kawan-kawan yang juga sedang merasakan kesusahan, supaya sukacita itu ketong rasakan sama-sama. Jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus jaga ketong juga sudah merasakan sukacita bersama orang tua, bersama saudara-saudara, teman-teman. Saya berharap ketong semua dalam ini keadaan tetap merasakan sukacita, bersabar sampai ini keadaan menjadi baik dan ketong bisa hidup kembali normal seperti awal. Kalaupun sonde, tetap bagi sukacita dengan ketong sesama ya. Dan yang paling terakhir, saya mau bilang itu sukacita semua ketong sonde dapat secara langsung, ketong dapat dari Tuhan. Karena itu mari ketong sama-sama berdoa minta Tuhan Yesus kasih ketong Roh Kudus yang mengumpulkan ketong untuk merasakan sukacita, tetap sukacita dan tetap senang walaupun keadaan seperti ini sekarang. Kayak ajak ketong sama-sama mengucapkan ini doa, kayak sebut, adik-adik boleh ikut. Dan yang paling penting adik-adik, kemana supaya ketong bisa tetap bersukacita? Ketong sama seperti jemaat di Tesalonika, ketong butuh Roh Kudus untuk menolong ketong. Jadi sebelum Kak tutup ini firman, Kak ajak ketong sama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan ketong Roh Kudus, agar ketong mampu tetap bersukacita dalam keadaan yang menurut ketong sekarang sudah seperti biasa. Ketong sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah jaga kami semua. Tolong kami agar kami tetap bersukacita walaupun kami tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tolong kami juga agar kami bisa membagikan sukacita yang sudah Tuhan Yesus kasih kepada orang tua kami, saudara kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kan tadi sudah dengar firman, kita langsung puji Tuhan juga. Kita akan mengakhiri kita punya ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum berdoa, mari kami mengajak adik-adik semua kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah baik bagi kami. Kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami. Tuhan tetap menolong kami, anak-anak, beserta orang tua, juga kami kakak pengajar dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan juga melindungi kami dari bahaya virus COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga menolong kami Tuhan agar minggu depan kami semua boleh kembali ke sekolah minggu ya Tuhan. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. 1, 2, 3.